Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Maulidatun Fajariyah, MPM 2286206065. Kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus STKIP PGRI Trenggalek. Dan berikut merupakan video simulasi mengajar saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh beliau Bapak Angga Setiawan MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa dahulu ya anak-anak. Silakan. Siap berdoa mulai. Amin. Selanjutnya agar kita bersemangat, kita speaking dahulu ya anak-anak. Silakan berdiri. Kita speakingnya seperti kemarin, yaitu tepuk semangat. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kita sudah semangat ya anak-anak. Pada hari ini kita belajar IPAS. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan para pahlawan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu di tempat tinggal kita, yaitu di Jawa Timur. Anak-anak, Ibu ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan kemerdekaan di Jawa Timur? Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, apa anak Vivi? Itu mempertahankan Indonesia melalui Perang 10 November 1945. Iya, ada yang lain? Belum tahu Bu. Saya. Iya. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur agama. Iya, benar sekali. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memperjuangkan Indonesia pada pertemuan 10 November 1945 dan juga mempertahankan di bidang agama. Ada lagi ini anak-anak, ini kan pembelajaran yang kemarin, yaitu selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa saja yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur? Iya, siapa saja yang anak-anak ketahui? Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Ya, siapa lagi? Sutomo. Ya, Sutomo. Terus Supriyadi. Ya, Supriyadi. Terus Untung Surapati. Ya, Untung Surapati. Ya, ada yang lain yang ingin tahu? Ya, siapa? Supriyadi. Ya, pintar sekali anak-anak. Kalian masih ingat ya?
pembelajaran yang kemarin. Nah, selanjutnya kita akan melihat video mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Jawa Timur, dan juga nanti kita akan belajar mengenai kisah Kiai Haji Masyari dan juga Bung Tomo. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, ada Insinyur Soekarno, kemudian ada Sutomo atau Bung Tomo, kemudian ada Gus Jokro Aminoto. Nah, kemudian ada Abdul Halim Perdana Kusuma, kemudian ada Supriyadi. Tulisannya Supriyadi. Iya, soalnya ejaan lama. Kemudian ada Dr. Sutomo, ada Aryo Sujo, ada Kiai Haji Masyari, ada Umi Surapati, dan juga ada Ismah Judi. Ada Sukarni Kartodirjo. Nah, itu tadi adalah beberapa pahlawan yang ada di Jawa Timur. Ada banyak ya anak-anak. Dan selanjutnya, karena kita sudah mengulang pembelajaran kita kemarin, kita akan belajar kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Bung Tomo. Kita lihat video lagunya lagi ya anak-anak. Nah, ini aja biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Ini bisa dilihat ya anak-anak. Untuk perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempertahankan provinsi Jawa Timur. Nah, kalau anak-anak ini melihat kisahnya bisa dilihat. Kemudian ada Bung Tomo. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuannya. Mungkin koneksinya terputus ya anak. Putus-putus juga ya. Nah, ini aja biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Ini bisa dilihat ya anak-anak. Untuk perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempertahankan provinsi Jawa Timur. Nah, kalau anak-anak ini melihat kisahnya bisa dilihat. Kemudian ada Bung Tomo. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuannya. Mungkin koneksinya terputus ya anak. Ternyata putus-putus juga ya. Kita lanjut saja ya. Nah, tadi kita sudah melihat video yaitu kisah Kiai Haji
perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah satu tokoh agama yang ada di Jawa Timur. Dia mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang. Pada tanggal 24 Februari 1875 di Jombang, Jawa Timur. Dia adalah seorang ulama besar yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jualan agama. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang memimpin perjuangan dunia kebesaran Islam. Dia juga aktif melawan penjajah Belanda. Pada masa penjajahan, dia mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1905 yang menjadi salah satu pemicu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perang 10 November dan pertempuran lainnya. Resolusi jihad tersebut mengajak umat Islam untuk berjihad melawan penjajah yang menginspirasi banyak pejuang kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi. Masehi Atau 7 Ramadan 1326 dan 1326 Hijriah. Nah, terima kasih ya Nadia. Jadi kisah Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu merupakan satu tokoh ulama besar yang ada di Jawa Timur ya. Dan beliau itu mendirikan pondok pesantren yang bernama Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Beliau juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran 10 November 1945. Dan beliau juga melakukan jihad untuk melawan penjajah Belanda. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Indonesia melalui jualan agama. Kiai Haji Hashim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang memimpin perjuangan dunia kebesaran Islam. Dia juga aktif melawan penjajah Belanda. Pada masa penjajahan, dia mengeluarkan resolusi jihad pada tahun 1905 yang menjadi salah satu pemicu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui perang 10 November dan pertempuran lainnya. Resolusi jihad tersebut mengajak umat Islam untuk berjihad melawan penjajah yang menginspirasi banyak pejuang kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi. Masehi Atau 7 Ramadan 1326 dan 1326 Hijriah. Nah, terima kasih ya Nadia. Jadi kisah Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu merupakan satu tokoh ulama besar yang ada di Jawa Timur ya. Dan beliau itu mendirikan pondok pesantren yang bernama Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Beliau juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran 10 November 1945. Dan beliau juga melakukan jihad untuk melawan penjajah Belanda. Dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Nah, selanjutnya kita tadi kan sudah menyimak video kisah Bung Tomo. Nak Vina, silakan dibaca dulu. Ya, Bung Tomo atau Sutomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam pertempuran 10 November 1945 yang menjadi simbol perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu di Surabaya. Sebagai orator ulung, Bung Tomo memimpin rakyat Surabaya dengan semangat juang tinggi melalui
sebagai simbol keberanian serta cinta-cintaan terhadap tanah air. Nah, terima kasih ya Nabila. Jadi, Islam Sutomo ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang ada di Jawa Timur, yaitu beliau menjadi salah satu tokoh yang penting dalam pertempuran 10 November 1945. Dan beliau juga sebagai orang terulung yang ada di Surabaya. Dan juga Bung Tomo ini memiliki semboyan, yaitu merdeka atau mati. Nah, selanjutnya anak-anak itu akan memberikan KTP individu ya anak-anak. Nah, nanti kalian akan mencari indikator perbedaan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Bung Tomo. Ini memberikan begini ya. Nah, apa yang sudah selesai? Apa yang sudah menemukan perbedaannya? Ya, Najila. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu berasal dari lingkungan pesantren, perjuangan khusus agama. Ya, kalau Bung Tomo, Bung Tomo berasal dari kalangan jurnalis dan aktivis, berjuang melalui propaganda dan aksi keagamaan. ya benar sekali. Jadi untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah perbedaannya dari lingkungan pesantren, dan juga Bung Tomo itu kalangan jurnalis. Nah, ada yang menemukan lagi selain dari Najila? Nabila sudah menemukan? Sudah Bu. Ya, apa saja yang nak temukan perbedaannya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih menekankan perjuangan dalam bidang keagamaan dan penguatan nasionalisme berbasis Islam. Bung Tomo memimpin perjuangan fisik dan menjadi simbol pertempuran heroik di Surabaya. Ya, benar sekali. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu di bidang keagamaan, dan juga Bung Tomo itu ada perjuangan fisik. Selanjutnya ada yang menemukan lagi selain dari Nak Najila, dari Nak Bina? Saya Bu. Ya, Nak Nana. Menemukan apa perbedaannya? Perbedaannya ada di pengaruh, yaitu Ya, bagaimana? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan dan organisasi keagamaan atau NU. Dan Bung Tomo itu dikenal sebagai tokoh perjuangan rakyat di medan pertempuran dulu. Iya, makasih ya Nana. Jadi itu tadi ya Nana, perbedaan antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Bung Tomo. Nah, selanjutnya anak-anak, apa dampak yang kalian ketahui dari perjuangan Jawa Timur itu terhadap kemerdekaan Indonesia? Apakah ada yang tahu? Dampaknya Ya, apa Najila? perjuangan di Jawa Timur memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Di wilayah ini berbagai pertempuran besar terjadi, seperti pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang menjadi simbol perlawanan heroik terhadap Indonesia. Ya, nah, jadi dampak perjuangan di Jawa Timur terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu dalam konteks perlawanan melawan dari penjajah Belanda, dan juga berbagai pertempuran besar yang ada di Jawa Timur seperti pertempuran 10 November 1945. Kemudian dampak perjuangan di Jawa Timur ini menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar, dan juga menunjukkan tekad dan juga semangat perjuangan Indonesia. Kemudian memberikan dampak psikologis terhadap pahlawan Indonesia
untuk mendalam bagi semangat nasional bagi seluruh bangsa. Dampaknya Ya, apa Kak Nadila? perjuangan di Jawa Timur memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap penjajahan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Di wilayah ini berbagai pertempuran besar terjadi seperti pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang menjadi simbol perlawanan heroik rakyat Indonesia. Ya, nah, jadi coba perjuangan di Jawa Timur terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu dalam konteks perlawanan melawan dari penjajah Belanda dan juga berbagai pertempuran besar yang ada di Jawa Timur seperti pertempuran 10 November 1945. Kemudian dampak perjuangan di Jawa Timur ini menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar dan juga menunjukkan tekad dan juga semangat perjuangan Indonesia. Kemudian memberikan dampak psikologis terhadap pahlawan Indonesia untuk mendalam bagi semangat nasional bagi seluruh bangsa. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan EKBD yang ada di buku siswa ya, anak. Ya, halaman 39. Ya ini ya, anak. Itu. Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Itu. Bagaimana? Sudah, anak? Sudah, Bu. Kumpulkan ya. Sudah, Bu. Ya. Nanti Bu cek ya. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, kira-kira nilai-nilai perjuangan apa saja yang dapat kita ambil untuk masa sekarang dari nilai-nilai perjuangan pahlawan Indonesia? Pantang menyerah, Bu. Iya, jadi kita berkorban, iya, rela berkorban kita semuanya ya. Jadi untuk nilai perjuangan pahlawan Jawa Timur terhadap kehidupan kita sehari-hari atau masa ini yaitu memiliki relevansi yang mana sangat penting bagi kehidupan bangsa dan juga terutama dalam konteks kita saat bersama seperti semangat dan juga pantang menyerah, cinta tanah air seperti itu. Kemudian perjuangan para pahlawan itu sangat penuh pengorbanan dan juga keberanian dalam melawan penjajah yang ada di Jawa Timur. Nah, kita tadi kan sudah belajar mengenai nilai perjuangan pahlawan Indonesia yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita akan mengerjakan proyek yaitu membuat mapping. Sebelum membuat mapping, kita membentuk kelompok menjadi dua ya, Nana. Jadi ini jadi kelompok satu, yang ini kelompok dua ya. Untuk langkah-langkah membuat mappingnya yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan informasi bacaan dari kita nanti ke perpustakaan ya sebentar mencari sumber referensi untuk membuat mapping. Nanti kalau sudah membuat sheet mapping, nanti membuat jurnal belajar. Jadi apa yang ditulis dalam sheet mapping tersebut. Nah, silakan anak-anak membuat sheet mapping ya. Silakan. Tentang perjuangan Indonesia, salah satu pahlawan Indonesia dan juga nilai-nilai perjuangannya. Silakan dibuat ya anak-anak. Iya, kelompok satu dan kelompok dua. Nanti bisa ditanyakan yang belum paham yang mana. Iya, Bu.
sudah membuat atau belum? Sudah, Bu. Baik, kelompok 1 dulu ya presentasi ke depan. Ya silakan, anak-anak jadi perwakilan dari kelompok 1. Dikasih lihat teman-temannya. Nah, di sini kelompok 1 membuat mini mapping tentang pahlawan yaitu Bung Tomo. Ya, bagaimana nilai-nilai perjuangannya? Di sini ada nilai-nilai perjuangan berani mencinta tanah air. Iya, apalagi? Lalu ada semboyan merdeka atau mati. Ya, Ya, selanjutnya ada bertempur melawan penjajah tanggal 10 November 1945. ya, kemudian ada lagi Dan yang terakhir memimpin rakyat di Surabaya. ya. Jadi, ya bagus banget ya kelompok 1. Nah, jadi Bung Tomo ini memiliki keberanian dan juga cinta tanah air. Kemudian memiliki semboyan merdeka atau mati. Kemudian dari kelompok 1 menuliskan bertempur melawan penjajah pada tanggal 10 November 1945 dan juga memimpin rakyat di Surabaya. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 membuat kita lawan siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Iya, silakan dibaca. Ikut serta perang 10 November 1945 di Surabaya. Saat ini diperingati Hari Pahlawan Indonesia tanggal 10 November. Iya, Berjihad melawan penjajah dan memperjuangkan Indonesia melalui jalur agama. Ya, jadi anak-anak Kiai Hasyim Asy'ari itu ikut serta dalam perang 10 November 1945, yakni diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian memperjuangkan Indonesia. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu memperjuangkan Indonesia melalui pertemuan itu tadi dan juga berjihad melawan penjajah. Baik, terima kasih ya kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, kan kalian tadi sudah memperhatikan presentasi yang dilakukan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya kalian membuat kesimpulan yang diperoleh dari kelompok yang sudah presentasi. Nih, ditulis di bukunya masing-masing ya, nanti dikumpulkan juga. Itu sendiri, Bu. iya, individu. Oke. Sudah dikumpulkan ya. Ya. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu berikut. Silakan Nak Pimpin dibaca ya itu. Siap, Bu. Nilai kesatuan yang mereka tunjukkan selama berjuang di Surabaya dan daerah lainnya mengingatkan kita tentang pentingnya bekerjasama membaca dan berjuang bersama meskipun perbedaan ada. Di era globalisasi ini semangat juang untuk masyarakat membangun Indonesia yang makin maju, adil dan makmur dengan tetap menjaga persatuan bersama bangsa. Tenggorokannya sakit. Ya, nanti minum ya. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Ya, tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Jawa Timur. Apalagi ada cerita, ya cerita Kiai Hasyim Asy'ari dan juga cerita Bung Tomo. Kemudian ada dampak perjuangan Indonesia, kemudian ada nilai kepahlawanan dan juga kita membuat apa? Iya, benar sekali, kita membuat mapping tentang tema perjuangan. Nah, mungkin sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Amin.
Baik, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video simulasi mengajar dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.